Di sini saya akan ngebahas mengenai dilaporkannya Ketua DPRD Kabupaten Indramayu atau yang saat ini terpilih menjadi Wakil Bupati Indramayu terpilih bersama dengan Bupati Indramayu terpilih Luki Hakim, yaitu Saifuddin. Daftar panjang pejabat daerah Kabupaten Indramayu yang dilaporkan ke aparatur penegak hukum terkait dengan tindak pidana korupsi atau perkorupsian. Pemberitaan ataupun artikel tentang dilaporkannya pejabat-pejabat daerah di Kabupaten Indramayu itu tidak ada ya. Selamat siang, selamat datang di Opini Reang. Bagi kalian yang nggak tahu Opini Reang adalah konten dimana nantinya saya akan ngebahas hal-hal terkait dengan politik, hukum, dan isu sosial budaya lainnya. Nah, di video kali ini ada hal yang perlu saya sampaikan lagi dan kita perlu diskusikan lagi seperti di video-video sebelumnya. Nah, ini menyangkut daripada pejabat daerah yang dilaporkan ke aparatur penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan ngebahas mengenai dilaporkannya Ketua DPRD Kabupaten Indramayu atau yang saat ini terpilih menjadi Wakil Bupati Indramayu terpilih bersama dengan Bupati Indramayu terpilih Luki Hakim, yaitu Saifuddin. Nah, seperti di video sebelumnya, jadi Saifuddin ini dilaporkan oleh LSM Gapura lagi nih, selain daripada Bupati, kemudian Sekda, dan Bawaslu. Dan kali ini kita akan ngebahas mantan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu atau Wakil Bupati Indramayu terpilih periode 2025-2029 yang mana akan dilantik. Ya, tinggal menunggu hitungan hari lagi pada tanggal 20 Februari 2025. Oke, jadi pertama-tama ini merupakan daftar panjang pejabat daerah Kabupaten Indramayu yang dilaporkan ke aparatur penegak hukum terkait dengan tindak pidana korupsi atau perkorupsian ya. Nah, untuk sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, saya ingin mendisklaimer terlebih dahulu bahwa pemberitaan ataupun artikel tentang dilaporkannya pejabat-pejabat daerah di Kabupaten Indramayu itu tidak ada ya. Kalau kalian datang ke internet, ditulis di situ pejabat Indramayu yang dilaporkan ke aparatur penegak hukum, entah itu KPK, Kejaksaan Agung, maupun Mabes Polri ya. Nah, karena tidak ada artikel atau pemberitaan yang memberitakan terkait dengan pejabat daerah yang dilaporkan ke aparatur penegak hukum, ini Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah ataupun PKSPD sudah merilis video mengenai Wakil Bupati Indramayu atau Ketua DPRD Kabupaten Indramayu yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan kalian kalau ingin melihat versi PKSPD silahkan datang ke YouTube-nya Jurnal PKSPD, di mana Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Wakil Bupati terpilih itu dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Oke, kita balik lagi ke hal ini. Jadi seperti yang saya sebutkan bahwa ini menambah daftar panjang pejabat daerah Kabupaten Indramayu yang dilaporkan oleh LSM Gapura ke Lembaga Penegakan Hukum terkait dengan isu perkorupsian atau isu tindak pidana korupsi. Saya sebutkan terlebih dahulu yang pertama, di video sebelumnya juga saya sebutkan, yaitu Sekda Kabupaten Indramayu Aib Surahman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, di mana isunya adalah bahwa harta kekayaan dari Sekda Kabupaten Indramayu itu begitu signifikan sampai mencapai senilai 8,97 kalau saya tidak salah. Yang jelas hampir 9 miliar rupiah harta kekayaan berdasarkan LHKPN yang dirilis di artikel. Kemudian yang berikutnya yaitu ada Bawaslu Kabupaten Indramayu mendapatkan dana hibah sebesar 20 miliar rupiah yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Dan kemudian ada Bupati Indramayu
atau bupati petahana dalam hal Pilkada 2024, yaitu Bupati Indramayu Nina Agustina, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga juga ada inefisiensi atau penggunaan anggaran pada APBD tahun 2021, 2022, 2023 sampai 2024 yang sesuai dengan laporan dari BPK Republik Indonesia. Kemudian yang ini yang terbaru juga, yang baru kita ketahui bahwa, dan saya rasa juga banyak dari yang menyaksikan video ini pasti belum banyak yang tahu bahwa Wakil Bupati terpilih Saifuddin itu dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Makanya saya buat video ini sehingga nanti kita bisa menciptakan diskursus di kolom komentar. Oke, dan mengapa Ketua DPRD Kabupaten Indramayu atau Wakil Bupati Indramayu terpilih itu dilaporkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia oleh LSM Gapura? Ini berkaitan dengan APBD tahun 2024 yang diduga belanja dari DPRD itu tidak sebagaimana mestinya. Dalilnya, LSM Gapura ini menilai bahwa penggunaan anggaran APBD 2024 untuk DPRD itu tidak sebagaimana mestinya atau terjadi penyimpangan. Maka di situ ada indikasi perkorupsiannya. Maka itu dilaporkan pada tanggal 17 Desember 2024 yang lalu, dan kemudian Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu melimpahkan laporan Gapura tersebut ke Kejati, Jawa Barat. Jadi sebetulnya ini kita sebagai masyarakat sipil melihat hal tersebut, ya tentunya ini adalah sebagian daripada hak konstitusional dari LSM Gapura maupun warga masyarakat lainnya yang melihat ataupun menilai penggunaan anggaran dari APBD itu disalahgunakan atau terindikasi perkorupsiannya. Dan dalam hal ini LSM Gapura melaporkan ke aparatur penegak hukum atau lembaga hukum Kejaksaan Republik Indonesia. Dan ini bagus sebetulnya untuk menguji bagaimana mentalitas dari pejabat daerah yang diamanahkan oleh masyarakat untuk menduduki sebuah jabatan. Dan ya perlu dibuktikan di meja persidangan apakah yang dilaporkan ini, yang terduga ini benar-benar melakukan korupsi atau tidak. Dan hal itu baik untuk masyarakat dan pendidikan masyarakat terhadap politik ataupun terhadap pejabat publik untuk sebagai pengawasan, kontrol sosial, dan berperan serta sebagai masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ya. Dalam hal ini mungkin kita kaitkan dengan lembaga legislatif, yaitu DPRD Kabupaten Indramayu. Nah, mungkin kalian punya pendapat sendiri terkait dengan banyaknya pejabat daerah atau pejabat Indramayu yang dilaporkan ke KPK maupun ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nanti kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.